Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya kelas 10 baik MIPA maupun IPS. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan dan segera pandemi corona ini segera berakhir, amin. Baik. Materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai kewirausahaan budidaya tanaman hias. Jika waktu bab sebelumnya kita mempelajari dan mempraktikkan budidaya tanaman pangan, maka sekarang yang akan dijelaskan adalah budidaya tanaman hias, di mana budidaya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama budidaya pangan, budidaya tanaman pangan, dan yang kedua budidaya tanaman hias yang akan Miss jelaskan pada kesempatan. Materi yang akan dijelaskan terdiri dari dua bab. Bab pertama yaitu proses produksi budidaya tanaman hias, dan yang kedua penghitungan harga pokok budidaya tanaman hias. Proses produksi budidaya tanaman hias terdiri dari 6. Yang pertama jenis produksi, kedua pemilihan lahan, ketiga pemilihan bibit, keempat pemilihan pupuk, yang kelima pengendalian hama, dan yang keenam proses panen dan pasca panen. Yang pertama yaitu jenis produksi. Sarana produksi yang diperlukan dalam budidaya tanaman hias hampir sama dengan tanaman pangan. Tanaman pangan umumnya dibudidayakan dalam lahan yang terhampar, sedangkan tanaman hias dapat dibudidayakan dalam pot atau polybag di tempat terbuka atau ternaungi di pekarangan. Dalam proses produksi budidaya tanaman hias, terdapat beberapa bahan untuk budidaya tanaman hias. Di antaranya yang pertama yaitu benih atau bibit, yang kedua media tanam, yang ketiga pupuk, 4 zat pengatur tumbuh, 5 pestisida, 6 mulsa plastik, 7 sungkup, 8 polybag, dan yang ke-9 adalah pot. Untuk benih atau bibit, pilihlah dari induk yang bagus. Kemudian yang kedua media tanam. Media tanam pot dapat berupa tanah yang dicampur dengan pupuk kandang atau berbagai media tanam siap pakai yang tersedia di toko sarana produksi pertanian. Yang ketiga pupuk. Untuk pupuk ini bisa dipilih pupuk yang bagus, kemudian bisa didapatkan pula di toko-toko pertanian. Nah, yang keempat yaitu zat pengatur tumbuh atau disingkat menjadi ZPT. Nah, ZPT ini memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. ZPT atau hormon fitohormon, ya, istilah lainnya fitohormon. Tumbuhan merupakan senyawa organik yang bukan hara. ZPT bisa merubah proses fisiologi tumbuhan. Nah, ZPT ini memberikan kontribusi penting dalam dunia pertanian. Proses produksi budidaya tanaman hias yang kedua yaitu pemilihan lahan. Persiapan lahan atau media tanam dilakukan untuk menyediakan media tumbuh yang sesuai untuk setiap tanaman, agar tanaman tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kondisi tanah yang gembur sangat dibutuhkan untuk budidaya tanaman. Yang ketiga yaitu pemilihan bibit. Biji yang akan dijadikan benih sebaiknya dipanen dari induk yang sehat. Sebelum ditanam, biji disemai terlebih dahulu. Media semai yang digunakan adalah tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1. Jadi misalnya tanahnya perbandingannya 2 dan pupuk kandangnya perbandingannya 1. Yang keempat yaitu pemilihan pupuk. Jenis pupuk yang digunakan bisa berupa pupuk organik atau anorganik. Pemupukan adalah penambahan unsur hara untuk mencukupi kebutuhan tanaman. Pupuk ini dapat diberikan ke media atau disemprot langsung ke tanaman. Yang kelima yaitu pengendalian hama. Pengendalian organisme pengganggu dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan organisme yang mengganggu pertumbuhan, produksi, dan kualitas hasil tanaman.
Pengendalian ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan pestisida atau secara manual dengan mencabut atau membuang tanaman yang terserang. Yang keenam yaitu proses panen dan pasca panen. Panen dan pasca panen harus dilakukan dengan hati-hati agar dapat menghindari kehilangan hasil dan penurunan kualitas. Panen dilakukan pada pagi atau sore hari. Setelah panen dan pasca panen, maka akan menghasilkan sebuah produk hasil budidaya tanaman hias. Nah, untuk produk hasil budidaya tanaman hias ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, tanaman hias pot, yang dikenal dengan istilah pot plant, dan yang kedua adalah tanaman hias potong yang terkenal dengan istilah cut flower. Baik pot plant atau cut flower itu bisa berupa daun dan bunga, tanaman hias taman, serta bunga tabur, hias daun dan tanaman hias bunga. Itulah tadi penjelasan bagian A, yaitu proses produksi budidaya tanaman hias. Nah, yang kedua adalah penghitungan harga pokok budidaya tanaman hias. Yang pertama yaitu penentuan biaya investasi, yang kedua penentuan biaya tetap dan tidak tetap, 3 penentuan harga pokok produksi atau HPP, 4 penentuan harga jual, dan yang kelima perhitungan laba atau rugi. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan dijelaskan yaitu poin ketiga, penentuan harga pokok produksi atau istilah lain HPP. Penentuan harga pokok produksi atau HPP. HPP dihitung dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah produk. Penetapan harga jual produk atau istilahnya HJP diawali dengan penetapan HPP per unit dari setiap produk yang dibuat. HPP per unit adalah HPP dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Untuk lebih jelasnya, pada slide berikutnya akan disimulasikan. Ya, misalnya pada satu kali produksi tanaman hias dengan HPP 3 juta, dihasilkan 6.000 tangkai bunga, HPP per tangkai adalah 3 juta dibagi dengan 6.000. Maka didapat yaitu Rp500. Harga jual adalah HPP ditambah dengan laba yang diinginkan. Penjelasan lebih lanjut ada di slide berikutnya. Jika misalnya ditentukan margin keuntungan 100%, harga jualnya adalah HPP plus 0,5 HPP. Jadi harga jualnya adalah 1.000 per tangkai bunga. Ya, itulah simulasi penentuan harga pokok produksi. Apabila tangkai bunga yang dihasilkan dalam jumlah yang berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Jadi tergantung dari hasil produk budidaya tanaman hias tersebut. Baik, itulah tadi penjelasan dari bab 3, kewirausahaan budidaya tanaman hias, proses produksi budidaya tanaman hias, dan penghitungan harga pokok budidaya tanaman hias. Semoga bermanfaat dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa beribadah, sholat 5 waktu, dan sunnah-sunnah yang lainnya. Semoga kita sehat selalu. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.